Jadi diri kita sendiri, percaya kita pasti punya kemampuan. Benar. Walaupun kan beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BC, jadi ini program pertama Kanwil Bea Cukai Aceh di podcast Sersan Talks. Serius tapi santai talks. Nah kebetulan banget kita hari ini lagi ditemenin sama kaum milenial yang ada di kantor wilayah Bea Cukai Aceh. Kita hari ini bersama Mr. Fijar nih. Saya manggil apa nih? Panggil Mas aja. Mas Fijar ya. Mas Fijar ini kita perkenalan diri dulu dong ke teman-teman yang ada di rumah. Karena tidak kenal maka tak cinta. tak tahu Mas Fijar, bukan tak cinta. Perkenalan diri dong Mas. Nama saya Fijar. Saya biasa dipanggil Fijar juga. Saya dari Purworejo, Jawa Tengah. Purworejo. Ya, tahu nggak Ola? Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Tahu dong Mas. Berarti Jauh, pokoknya jauh dari banget. sini. Berapa jam tuh kira-kira ke sini? Kalau pesawat sih bisa 6 jam tuh. 6 jam. Iya. Berarti Jadi naik kalau pesawat dong ya? Iya, pesawat. Nggak ada naik kapal gitu-gitu Nggak nggak ada. Dan ke Aceh pun saya baru pertama naik pesawat ya pas ke Aceh ini. Pertama kali naik pesawat. kali. Iya. Sebelumnya belum pernah ada kerja gitu. Belum, kan habis kuliah langsung. Kuliah di STAN berarti Di di STAN. Iya. Langsung ke sini penempatan pertamanya. Alhamdulillah langsung di sini di Aceh. Alhamdulillah langsung di Aceh. Berapa Iya. jam? 6 jam ya tadi ya? Iya. 6 jam penempatan. Tapi keren loh, Aceh tuh indah kok. Wah, Masya Allah. Nyaman berarti di sini. Betah kok di sini. Nyaman. Alamnya bagus. Terus pertama kali tahu di penempatan di Aceh itu gimana sih rasanya? Pertama sih ini ya. Surprise ya adalah. Juga dari keluarga. Tapi ini kok kan jauh kan Aceh sama rumah saya yang di Jawa Tengah jauh. Iya. Tapi walaupun penempatan jauh, saya dengan orang tua jauh, tapi justru di saat itu batin saya dengan orang tua malah jadi dekat. Oh gitu. Iya. Tapi pas penempatan di Aceh pengumuman tuh, Iya. orang tua tanggapannya mendukung atau gimana? Ya pasti karena sedih karena jauh ya. Tapi nggak apa-apa, kami bisa saling komunikasikan, udah ada HP dan lain-lain. Bahkan pas saya mudik, mau mudik, itu kan biasanya kalau sebelumnya nggak pernah jauh dari orang tua, jadi biasa aja kalau pergi. Ini kan karena jauh gitu. Kalau pisah sama orang tua, sama ibu terutama, saya sama ibu pelukan gitu kayak di film-film sinetron itu loh. Iya benar, pelukan. Terus Bu, saya kan manggilnya mama. Mah mau ke Aceh lagi, mau balik dulu pas mudik kan. Mau balik. Terus ibu saya kok cepet banget sih gitu kan. Dengan mata berkaca-kaca gitu. Tapi ya gimana lagi? Ya, saya nggak nangis sih, cuman di pesawatnya yang nangis. Malu ya dilihat sama orang tua ya. Tapi justru itu yang bikin tersentuh sih. Iya. Tapi di Aceh nggak apa-apa kok. Di sini kan suasananya bagus. Suasana kantor juga temennya udah seperti keluarga sendiri. Kami semua sama-sama merantau, sama-sama jauh. Tapi yang dari Purworejo, teman-teman Mas Fijar ada lagi nggak yang dari sana ke sini? Ada sih di Melabung, ada Angga. Iya. Terus ini kan penempatan pertamanya Mas Fijar. Iya, pertama. Penempatan pertama sendirian ke sini. Sendirian. Naik pesawat sendiri. Naik pesawat. Jauh. Baru pertama kali. Jauh. Pasti perlu penyesuaian kan? Iya. Perlu penyesuaian. Nah, susah nggak kira-kira penyesuaian di tempat yang baru, kerja pertama kali itu gimana? Yang penting ini sih mau berubah aja, mau terus belajar. Saya pun pertama kerja di sini kan sebelum belum pernah kerja atau nol. Di sini saya belajar banyak banget. Saya pernah jadi ketua Ramadan di kantor. Masya Itu Allah. kaget banget. Ketua Ramadan, bayangkan. Masih junior, harus ngatur senior, ngatur bapak-bapak, Kak. Waktunya ini, bapak jadi ini ya pengisi. Kuat gak? Ya, senang banget. Di situ benar terlatih sih. Juga pernah saya sering jadi ketua di sini, malah ketua kurban, nyari dari kambing. Daging orang gitu maksudnya. Daging sapi. Ke kampung-kampung tuh masuk ngeliatin sapi. Tapi nggak apa-apa sih, jadi pengalaman. Jadi banyak pengalaman, apalagi masih muda ya. Ya, saya banyak belajar banget lah di sini. Terima kasih sekali.
keren semuanya. Mantap. Stres gak kira-kira? Pernah stres? Kalau stres, masalah mungkin ya, masalah. Pasti dong, kan semua orang pasti punya titik terendah kan dalam hidupnya. Nah, kalau Mas Fijar ini sendiri ngatasin stres karena kerjaan atau karena kehidupan di sini gimana? Sebenarnya itu wajar, manusia kan pasti ada masalah ya. Pasti. Tergantung bagaimana sikap mereka. Benar. Misalnya kan ada anak-anak sekarang nih kalau lagi galau gitu ada masalah, mungkin ada yang update status gitu kan. Atau tiba-tiba background fotonya jadi hilang kan. Hilang gitu ya. Instagramnya Ya. diaktif gitu misalnya. Ada banyak cara. Mungkin ada juga yang pelarian kan. Hiburan atau apa. Tapi kalau saya sih ini ya, saya malah jadi kalau ada masalah malah mungkin ibadahnya dikencengin gitu. Kencengin. Benar. Karena apapun itu biasa kita harus selalu melibatkan Tuhan. Iya. Ya. Terus Mas. Ini sih tilawahnya dibanyakin aja, kalau banyak-banyak tilawah, insya Allah selesai masalah. Lebih tenang juga Ya, kan ya. pastinya jadinya. Kan ini kerja nih. Sebenarnya kerjaan Bang Fijar ini sendiri ngapain? Oh iya, saya kan di rumah tangga. Rumah tangga siapa? Bukan rumah tangga orang, di rumah tangga kantor. Oh, rumah Di tangga rumah kantor. kantor itu ngurus ini loh, ngurusi BUMN. BUMN itu aset negara. Oh, aset Negara. Jadi dari mobil, rumah, ya kan ada pengadaan nih. Kantor beli mobil itu di bidang saya, sama perawatan gedung, perawatan semualah aset-aset negara. Merawat gedung. Ya itu gitu di ya. administrasi di sama saya Tuh, juga. Mas Fijar nih gedung mobil aja dirawat, apalagi pasangan nanti ya Mas Fijar ya. Ya. Terus nyaman nggak kira-kira dengan kerjaan ngurus-ngurus Aset gitu ya. aset-aset kantor gitu, nyaman nggak sih? Nyaman banget. Banyak Mantap. belajar juga, padahal kan bea cukai gitu ya. Notabene pandangan seseorang itu ya mungkin lapangan gitu. Tapi ini lain juga, nggak cuma itu kan. Bea cukai itu banyak gitu. Saya juga di sini ada di bagian BUMN juga. Dan saya karena di situ ya udah saya tekuni di situ. Nyaman di Aceh berarti masih pengen lama di Aceh gitu. Ya kan kita harus ini tuh kan, harus siap di manapun. Oh, mantap. Siap aja, siap benar. Oh ya, dengar-dengar nih Mas Fijar nih. Dengar-dengar Mas Fijar ada bikin suatu aplikasi ya di kantor ya? Oh ya ada. Kalau boleh tahu apa tuh? Saya sebenarnya cuma iseng aja sih nyoba-nyoba. Wih, iseng-iseng tapi hasilnya mantep Ya, loh. iseng nyoba buat aplikasi. Alhamdulillah jadi juga. Jadi namanya pertama Edelweiss. Edelweiss ini buat pemesanan ruang rapat di pegawai. Jadi kalau mau rapat dia tinggal pesan aja via Android atau iOS. Keren. Terus ada lagi aplikasi absen buat ini PPNPN. Apa tuh, PPNPN itu buat cleaning service dan juga satpam di kantor kita dia. Sebelumnya kan absen pakai kertas, sangat ini kali ya. Iya, sangat Gak milenial gitu Iya, ya. gak milenial banget. Jadi saya buat aplikasi online pakai HP dan itu udah di copy oleh kantor-kantor lain juga. Keren. Itu iseng juga saya sebenarnya. Iseng-iseng berhadiah gitu ya. Iya. Terus ada Mantap. lagi sama Alhambra, itu juga untuk aplikasi layanan publik di ini kantor Bea Cukai Aceh. Di Play Store udah ada, bisa Di dicek. download dulu guys. Iya. Bintang. Kasih review ya. Terus itu apa tadi Edelweiss? Pak? Edelweiss. Edelweiss itu inspirasinya tuh dari mana? Oh jadi Edelweiss itu bunga kan ya? Edelweiss itu ini bunga abadi yang ada di gunung. Oke. Dia bisa bertahan hidup walaupun dalam kedinginan. Mantap banget. Itu karena saya seorang ini ya, saya suka, ya hobi saya kan camping, naik gunung. Saya terinspirasi dari situ. Dan mengapa nama aplikasinya diangkat dari situ? Karena sekarang kan banyak nih milenial, apa-apa serba gadget. Iya benar. Apa-apa HP. Iya tuh. Saya agak ini sih prihatin juga. Jadi teknologi berkembang, tapi juga diimbangi dengan peduli dengan lingkungan. Edelweiss yang merepresentasikan alam. Berarti Edelweiss terinspirasi dari hobi saya. selama hobi, pas lagi jalanin hobi gitu ya. Hobi dari hobi. Hobinya jalan-jalan berarti. Explore. Udah kemana aja di Aceh? Oh, Aceh udah kemana aja? Banyak. Kemana aja tuh? Di Pulau Sebutin Nasi. dong. Di Pulau Nasi. Ah, Pulau Nasi udah berapa ya? 7-10 kali ada. Widih. Kebetulan kan di kantor sini saya ada teman yang juga sama-sama suka camping. Ya. Jadi ada Saya temannya ya, gitu ya. bersyukur sekali. Terus di Pulau Bunta
Ada Bunta. pulau ya, ada Pulau Bunta, ada Pulau Breh, ada Pulau Iya. Banyak. Terus Oh, udah, banyak banget. ya itu Pulau Banyak di sana di Aceh Singkil. Jalan-jalan, Ya. tetap Jalan ngelaksanain tugasnya. Keren banget sih Mas Rijal. Nah, ada pesan-pesan nggak untuk kaum milenial yang ada di rumah yang nonton kita sekarang? Ya. Sebagai perwakilan dari Bea Cukai Aceh, Ya. ada pesan nggak sampai ini? Sebenarnya kurang pantas ya kalau ngasih pesan, tapi ini buat saya sendiri aja atau Oke. buat yang ada buat olah lah. Oke, gimana? Jadi aja diri kita sendiri, jadi diri kita sendiri, percaya kita pasti punya kemampuan. Benar. Walaupun kan beda-beda, kita nggak harus di bidang tertentu kita harus jadi itu, nggak, jadilah diri kita sendiri. Benar. Gitu. Hobi juga, hobi tekuni aja hobi. Tadi saya bisa buat aplikasi, padahal saya nggak ada sekali basic coding. Belum pernah ada. Basic ini, itu ya belum basic apa kuliah coding itu nggak ada. Belajarnya dari mana sih? Dari internet. Oh, Internet saya iya. belajar, saya nih dari internet aja bisa belajar bahasa Java, bahasa PHP, bahasa C++, sama HTML. Wow, keren banget. Dari itu aja nanti bisa buat program lagi. Wow. Insya Allah, tunggu aja ya. Yang penting semangat dan mau belajar. Ya mau Mas, belajar, ya? semangatnya itu. Nggak kerasa nih Mas, kita udah ngobrol-ngobrol santai tapi serius. Ya. Makasih banyak ya Mas, ya udah mau share Ya, sama-sama. pengalamannya ke teman-teman yang ada di rumah, ke saya udah nyampein pesan juga. Terima kasih banyak. Tapi emang benar, walaupun kita itu jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah takut untuk belajar. Mumpung masih muda, kita harus terus bisa belajar, karena kalau kita punya ilmu, kita bisa gimana aja itu tetap cerah, tetap menjadi berlian. Pernah dengar nggak sih Bang? Berlian ditaruh di mana aja bakalan tetap jadi berlian. Iya. Iya dong. Mantap ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa Sobat Bea Cukai di Serius Tapi Santai Talks episode 2. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.